Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Sini gabung sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat menjalankan ibadah puasa dan tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Jumpa kembali bersama kami keluarga Ustadz Taufikur Rahman dalam acara kesayangan kita Asmaul Husna. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas, kita ngobrol bareng-bareng tentang asma Allah Al-Wali, yaitu Allah yang maha melindungi. Wah, luar biasa, sudah tidak bisa diragukan lagi. Allah maha melindungi kita semua dari berbagai hal yang tidak diinginkan pastinya. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, tetap makin istiqomah, tarawihnya, qiyamul lailnya, tadarus Qur'annya. Apalagi kita yakin Allah lah yang maha melindungi. Bahasa pantun Al-Fakir, saat wiridan perlu tafakur, pukul 5 waktu Madinah. Ramadan penuh syukur, masih bersama kajian Asmaul Husna. Alhamdulillah. Saat ini kakak, ya bunda, pemirsa, kita akan membahas tentang wali. Ya, Al-Wali, Allah yang maha melindungi, Allah yang maha menjaga. Oleh karenanya dalam keseharian diulang-ulang dalam 17 rakaat kita baca 17 kali. Belum lagi di luar itu sholat-sholat sunnah. Karena menjadi arkanus sholat, rukun sholat, yaitu Al-Fatihah, ada bunyinya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah yang maha melindungi kami minta pertolongan. Nah, di saat betul-betul pengharapan yang penuh, total, betul-betul hanya kepada Allah, maka semuanya pun insya Allah akan betul-betul nyaman dan aman. Kenapa? Karena hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kepanjangan tangan daripada melindungi, kita pun sebagai suami melindungi istri dan anak-anak kita di dalam menegakkan yang hak dan yang batil. Nah, begitupun bun di dalam untuk yang global, untuk semua-muanya ada Allah yang maha betul-betul wali, maha melindungi. Dan kita harus percaya itu ya. Tapi kadang-kadang kita suka salah sangka juga, Bi. Padahal Allah tuh berusaha untuk melindungi kita dari hal-hal yang buruk. Kita kadang nggak sadar ya. Setelah terjadi baru kita sadar. Oh, ternyata maksudnya tuh Allah melindungi kita dari hal yang tadinya buruk. Tadinya menurut kita kan, oh ini bagus. Sudah baik banget ini jalan yang kita pilih ini. Yang kita anggap baik. Padahal ternyata setelah kita jalani, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karenanya kita sebagai anak terhadap nasihat wali kita, ya wali murid, wali kelas, ya ini harus betul-betul kita terima dan jangan langsung kita tentang. Karena penempatan makanya orang tua bun sampai Nabi menghimbau ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, pun sebaliknya murka Allah bergantung kepada murka daripada kedua orang tua. Nah, ini betul-betul percaya penuh, totalitas hanya Allah lah sebagai pelindung kita. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat akan keluar kota Mekah, rumah sudah terkepung rapat. Lantas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ memesankan kepada pemuda, yaitu saudara misanannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, untuk menggantikan tempat tidurnya.
yang rumah sudah terkepung rapat dan masing-masing memegang senjata untuk membunuh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Keluar Rasulullah dan di tempat tidur diminta tolonglah pemuda Sayyidina Ali menggantikan tempat tidurnya. Pemirsa, menggantikan tempat tidur Nabi secara nggak langsung menggantikan mati. Tapi karena Sayyidina Ali paham betul, ini adalah betul-betul yang hak, rela dia, ikhlas menerima. Dan pelindungku hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, dia jawab, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuhi perintahmu. Begitupun yang namanya hak dan batil. Di dalam hadis pemirsa, ini kaitan dengan Ramadan. Tapi kayaknya untuk bahas hadis kita nanti dulu bentar ya. Kayaknya panjang nih kalau hadis. Tunggu dulu sebentar ya pemirsa. Siap. Saya mau ambil cemilan dulu. Nah, ke Cimanggu bawa daun lontar. Tunggu sebentar. Ya, ada cookies. Kurma sudah kita makan tadi pas buka puasa ya. Ini cookiesnya nanti kita cicipi bareng-bareng. Lanjutkan lagi bahasan tadi tentang hadis pemirsa ya. Yuk. Ya, jadi jangan dianggap remeh pemirsa. Ramadan ini bulan pembakaran dosa. Ramadan ini bulan di mana kita dianjurkan memaksimalkan ibadah. Tapi Nabi menyinggung jauh-jauh hari, rubbaso ini laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atashi. Berapa banyak mereka yang berpuasa tapi cuma dapat lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dari ibadah yang dikerjakan dia nggak sadar ada Allah yang Maha memantau, Allah yang Maha melindungi, tapi ternyata di samping berpuasa, mohon maaf, antara hak dan batil belum bisa dibedakan. Ngomongin orangnya jalan terus. Ya, kemudian mohon maaf, bohongnya jalan terus. Zolim. Nabi mewanti-wanti banget baginda Rasul dalam sabdanya pemirsa, kakak, bunda, juga saudaraku tercinta. Apa kata Rasulullah? Nanti di yaumil kiamah ada kelompok hamba Allah yang muflis. Nabi sempat bertanya kepada para sahabat, ya, kamu tahu nggak atadruna manil muflis? Siapa yang dimaksud orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, ya Rasul, al-muflisu, adapun orang yang muflis menurut kami, man la dirhama wala mata. Orang yang nggak punya yang namanya materi, nggak punya fulus, nggak punya dolar. Lantas Nabi menyatakan, bukan begitu kalau menurut aku orang yang bangkrut. Besok dia akan datang pada hari kiamat. Dia datang dengan membawa pahala sholatnya. Dia datang dengan membawa pahala puasanya. Dia datang dengan membawa pahala haji umrohnya. Dia datang dengan membawa pahala bacaan Qur'annya. Tapi semuanya ludes pahalanya. Hilang semuanya. Itulah kata Rasulullah, orang yang bangkrut dari umatku yang datang pada yaumil qiyamah, ahli ibadah, tapi ibadahnya, pahalanya habis semuanya. Sahabat makin penasaran, kenapa bisa begitu Rasulullah? Ya, karena praktek di hidupannya dia lupa. Semua di sini Allah tuh punya nama Al-Wali yang Maha melindungi, tapi dia semena-mena. Di saat memang dia ahli ibadah, maka pahala-pahalanya akan dilimpahkan kepada orang-orang yang dizolimi selama di dunia. Sekiranya dia bukan ahli ibadah, dosa-dosa orang-orang yang disakiti di dunianya dilimpahkan kepada dirinya. Itulah kata Nabi pemirsa, orang yang muflis. Aduh, nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita terjadi seperti itu. Amin. Ya. Sudah banyak contoh. Kalau mengikuti hawa nafsu, seperti contoh misalnya hak yang sudah jelas, contoh saja warisan. Kan? Warisan sudah dibagi-bagi nih. Laki-laki sekian persen sudah diajarkan oleh agama. Perempuan sekian. Kenapa sih nggak dibagi rata aja? Kan sama aja anaknya, maksudnya gitu kan? Kenapa nggak dibagi sama-sama saja? Itu akhirnya saking si yang saudara perempuannya ini merasa memiliki kekuatan, merasa dia kakaknya, harus disamaratakan. Seperti itu. Itu sama aja mengambil hak orang lain seperti di itu ya, luar walaupun daripada keadilan, di luar daripada keridoan dari yang ada ahli warisnya, maka jadi berbuat dosa dia. Nah, di sini Bunda sampai Nabi menghimbau
man farra min mirasi warisihi, siapa orang yang berbuat curang dari warisan ahli waris yang mesti didapat lantas dia nggak berikan, kata Allahu mirasahu minal jannah yaumal qiyamah. Niscaya Allah putuskan orang yang begitu, jangankan surga, baunya pun gak akan Allah berikan. Pemirsa, ini bicara yang namanya Allah Maha melindungi terhadap hamba-hambanya. Saya teringat akan suatu cerita di mana lewat sebuah hadis yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, diceritakan oleh Abdullah bin Umar, di mana Nabi menceritakan kepadanya perihal 3 kelompok manusia. Ya, ada 3 manusia yang dia tujuannya tadiannya berteduh di dalam goa. Karena dalam kondisi hujan lebat, tujuannya untuk berteduh, tapi manusia punya rencana. Allah lah yang menentukan. Di saat mereka bertiga berteduh, tiba-tiba di luar dugaan daripada, di luar perakiraannya, itu batu besar dari gunung itu jatuh percis menutup daripada mulut gua untuk keluar masuk. Sehingga ketiganya tidak bisa keluar. Terjebak di dalam gua ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, mereka bingung bagaimana nih kita berusaha mendorong batunya, tidak kuasa, tidak kuat. Ya Allah, ketiganya berunding. Gimana caranya? Tenaga kita terbatas. Ini dalam kondisi begini tetap kalau misalkan kita nggak kena makan, nggak kena minum, di dalam saja kita bisa mati bertiga-tiga ini. Kita harus berikhtiar dalam kondisi terdesak. Mereka ada yang ingat, aku ingat dengan ajaran baginda Rasulullah SAW yang dimana dalam kondisi kepepet ini kita harus ingat berdoa kepada Allah yang dimana namanya Asmaul Husna, ada Al-Wali, Allah Maha melindungi. Pemirsa bisa membayangkan 3 orang terjebak di dalam goa dan mulut gua sudah tertutup dengan batu yang sangat besar. Terjebak mereka. Bentar, Bi. Santai dulu, santai. Dari Cikini ke Pasar Ikan. Terus? Habis ini kita lanjut. Tahu aja kakak. Ayo makan dulu ah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita di Asmaul Husna. Kakak tadi udah dapat ikannya, yuk kita lanjutkan. Ya, pemirsa, jadi dalam kondisi terdesak begini, ketiganya berunding. Ingat akan ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita menceritakan dalam kondisi terdesak, kita ingat Allah yang Maha Pelindung dengan berdoa dan menyebutkan kebaikan yang penuh dengan keikhlasan yang pernah kita perbuat. Ternyata dipersilahkan yang satu ini berdoa dulu. Dia pun ngangkat tangan dan mulai berdoa, ya Allah, saya masa hidup saya pernah punya kedua orang tua dalam kondisi sudah sepuh dan saya berjualan. Setiap saya pulang selalu memang saya berikan minum susu untuk kedua orang tua kami itu. Ternyata di saat kami sudah siapkan susu dan kami pulang dan kami temui di dalam kamarnya, biasanya kami yang selalu membantu meminumkan kepada keduanya. Dan saat itu, malam itu mereka sudah tertidur pulas istirahat. Kami nggak berani ya Allah untuk membangunkannya. Yang seperti biasanya nanti setelah dia minum baru kami berikan untuk anak kami dan juga adik kami. Tapi karena bentuk takzim kami kepada kedua orang tua kami biarkan dia istirahat. Dan kami pun menahan rasa lapar dan dahaga. Ternyata begitu dia terbangun, kami tidak sadar sudah dihabiskan semuanya. Kami ikhlas. Kami ridho untuk kemaslahatan kedua orang tua kami. Ya Allah, sekiranya itu kebaikan yang kau anggap dan kau terima sebagai wali kami, ya Allah, izinkan kami melindung padamu, ya Allah, karena engkau lah yang maha memberikan perlindungan. Bisa kami untuk mendorong batu ini. Setelah dia berdoa begitu kak, bun, pemirsa, dia dorong batu itu dengan izin Allah bisa tergeser. Alhamdulillah. Tapi belum semua, baru tangan doang satu. Ya, belum. Mundur yang satu, berdoa lagi yang anak muda. Ini anak muda berdoanya lain lagi, ya Allah, saat itu kami punya saudara sepupu, dia perempuan,
Cantiknya bukan main, ya Allah. Ke Cikampek naik mobil bis, perfect abis. Ya Allah, anak saudara perempuan sepupu kami itu datang ke tempat kami. Dan kami hanya berduaan. Kemudian memang kami suka kepada perempuan tersebut. Lantas dia tujuan untuk meminjam uang kepadaku senilai 120 dinar. Kami pun berniat untuk memberikan bantuan, tapi dengan syarat mau untuk aku setubuhi. Ternyata perempuan ini pun mengokekan dan uang aku berikan. Dan di saat akan aku mengikuti nafsu burukku, maka perempuan ini berkata, pantaskah sesuatu yang belum halal untuk kau ambil dengan begitu mudah? Akhirnya aku ingat, ini perbuatan dosa. Masya Allah, sampai sekarang bahkan uang yang dimana kepingan emas pun aku berikan kepadanya. Dan aku bisa menjaga diriku hingga tidak terjadi perzinahan. Ya Allah, kalau memang kau pandang ini kebaikan, tolong izinkan ya Allah untuk aku bisa mendorong daripada batu yang besar ini. Didoronglah dengan izin Allah, maka berhasil bergeser. Bisa keluar baru tangan dan kepala. Nah, ya, terakhir yang satu lagi Bunda. Allah betul-betul Al-Wali yang maha memberikan perlindungan, maha memberikan pertolongan. Maka yang ketiga berdoa, ya Allah, aku pernah menjadi seorang saudagar di mana karyawanku banyak, tapi ada salah satu karyawanku yang hilang entah kemana. Gajinya selama berbulan-bulan gak diambil, tapi dari gajinya itu aku amanah, aku jaga. Bahkan aku belikan lagi binatang ternak sehingga berkembang biak. Sukses. Begitu sudah lama dia datang untuk mengambil gajinya, maka aku sampaikan, wahai pegawaiku, uang kamu tetap ada. Mana? Aku mau ambil. Sekarang itu kebun yang luas, di dalamnya ada binatang ternak yang begitu banyak. Itu punya kamu semuanya. Karena semuanya aku jaga untuk amanah kepada engkau. Karena engkau karyawanku, walaupun sudah bertahun-tahun, tetap aku jaga amanah ini. Aku lindungi hak kamu. Maka ya Allah, kalau itu engkau anggap kebaikan yang kau terima, berikan kemudahan ya Allah, berikan pertolonganmu ya Allah. Engkau maha pelindungku untuk aku bisa menggeser batu ini. Dengan izin Allah, didorong lagi, tergeserlah batu itu. Dan ketiga-tiganya air selamat bisa keluar. Masya Allah, ini bukti ya bahwa perbuatan baik pasti Allah tolong. Ketika kita dalam keadaan sempit ya. Betul. Ketika kita meringankan beban seseorang, ketika kita nanti dalam keadaan yang sulit pun Allah bantu pastinya. Betul sekali. Tinggal dikit lagi Bi, kesimpulan ya Allah, Bi. Pemirsa dimanapun Anda berada, hidup ini ada batasnya. Ya. Dunia ini hanya sebatas tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Ingat, kita sebagai ya wali untuk isi dan anak-anak kita, dan Allah maha pelindung untuk segala-galanya. Betul-betul antara hak dan batil jangan kita anggap remeh. Yang hak terus kita perjuangkan, yang batil kita berusaha untuk menjauhkannya. Bahasa pantun pesan Ramadan kali ini di bahasan Al-Wali, pergi nanamu di hari Sabtu. Nentengnya salak dan korma. Ilmu memang nomor satu, tapi akhlaklah yang jauh lebih utama. Alhamdulillah, jazakallah khair Abi. Amin. Jazakillah khair Kakak. Juga terima kasih semua pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah setia menyaksikan Asmaul Husna. Mudah-mudahan insya Allah kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa memilih mana yang hak dan mana yang batil. Amin, Allahumma amin. Berjumpa lagi di lain tema, masih bersama kami keluarga Ustaz Taufik Rahman. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa hari ini dengan baik dan sehat walafiat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Siapa yang pengen sukses dunia, kuncinya ilmu. Siapa yang pengen sukses akhirat, kuncinya ilmu. Siapa yang pengen dua-duanya, dunia akhirat sukses, kuncinya ilmu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.